Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Persiapan Pesta Pernikahan. Sony yang awalnya hanya dia mematung sekarang membalas pelukan Vera. Lalu mengelus kepala Vera yang memeluknya dengan sangat erat, dan Vera masih terus terisak di dadanya. Verado dan Yaya saling pandang. Yaya memeluk lengan Verado yang berdiri di sampingnya. Menikahlah, kata Verado membuat semua orang menatapnya, bahkan Sony yang sedari tadi menunduk seketika mendongak. Dan saat Sony mendongak, ternyata tak hanya mereka berempat yang ada di sini, tapi juga sekelompok pengawalnya yang sudah begitu berjasa menyelamatkan Sony dari kematiannya. Apakah Papa setuju? Kata Vera bertanya sambil menatap papanya. Satu hal yang perlu kau tahu, Dek. Bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini, Papa dan Mama sudah merestui hubungan kalian, kata Fernando. Yaya memeluk anaknya. Udah, jangan nangis lagi, kata Yaya menghapus air mata putrinya. Sekarang obati luka Om Sonimu, karena Papa baru saja menghajarnya, kata Yaya terkekeh membuat suasana yang semula sendu menjadi hangat. Fernando langsung membekap mulut istri nakalnya itu. Bisa malu habis-habisan Fernando jika istrinya itu terus bicara. Jadi Papa mukul Om, kata Vera menatap sudut bibir Om Sony yang berdarah. Untung gak Papa bunuh, kata Fernando kesal jika mengingat tindakan bodoh Sony tadi. Maaf, Pak, kata Sony memeluk Fernando. Sudah sejak lama, Sony sudah tak menganggap Fernando sebagai sahabatnya lagi, tapi sebagai orang tuanya. Ingat, jangan kayak tadi lagi, kata Yaya memperingati Sony. Iya, Mah, kata Sony patuh membuat Vera tertawa seketika. Yuk, pulang dan obati luka Om Sonimu, entar mukanya jelek lagi, kata Fernando jahat. Papa sih mukul aku. Sesampai di rumah Fernando, Papa dan Mama mau ke kamar dulu ganti baju, dan obatilah dulu luka Om Sonimu, kata Fernando menatap Vera. Iya, Pak. Yuk, Om, kata Vera memegang tangan Sony. Kemana cantik, kata Sony bingung. Beli batagor, kata Vera memutar bola matanya melihat Om Sony yang tak mengerti. Sony tersenyum lebar mendengar Vera. Vera membawa Sony duduk di sofa ruang santai dan pelayan juga sudah menyiapkan obat di meja. Ya, obatin luka Om lah, mau kemana lagi, kata Vera galak. Galak amat cantik, kata Sony nyengir. Baring Om, kata Vera meminta Sony untuk berbaring di pangkuannya. Tapi ucapan Sony menggantung. Vera sudah langsung menarik kepala Sony agar berbaring di pangkuannya dengan cepat. Dan saat Sony sudah berbaring menjadikan paha Vera sebagai bantal, Sony tersenyum sangat lebar. Dia dapat menatap dengan begitu intens wajah Vera. Tahan ya Om, kata Vera membersihkan luka Sony. Sony tak menjawab, dia hanya terus menatap wajah Vera yang begitu manis. Apalagi memperhatikan Vera yang begitu teliti mengobati lukanya membuat Sony ingin terus tersenyum. Duh, ini darahnya udah kering lagi, kata Vera menundukkan wajahnya agar bisa melihat dan membersihkan luka di sudut bibir Sony. Membuat Sony dapat melihat dengan sangat dekat wajah Vera. Sony memegang dadanya, dia takut kalau Vera nanti mendengar detak jantungnya yang begitu cepat. Vera hanya fokus mengobati luka Om Sony tanpa pernah memperhatikan ekspresi Om Sony. Sony sudah memejamkan matanya. Dia sudah tak sanggup menatap Vera dari jarak dekat. Karena itu membuat jiwa jantannya meronta-ronta saat Vera selesai mengobati luka Om Sony. Sakit ya Om, kata Vera karena dia melihat Om Sony memejamkan matanya seolah sedang menahan sesuatu. Enggak, kata Sony membuka matanya dan segera bangun lalu bersandar ke sandaran sofa. Karena jika lama seperti tadi bisa luntur beneran imannya. Terus kenapa Om pejamkan mata? Kata Vera bertanya polos sambil menatap Om Sony. Adik kecil Om Sonymu meronta-ronta sayang, kata Fernando belak-belakan. Dia baru datang bersama Yaya. Au, pekik Fernando saat Yaya mencubitnya. Saat Fernando menatap Yaya yang sedang melotot ke arahnya, Fernando terkekeh tanpa dosa. Om punya adik, kata Vera bertanya, karena selama ini dia gak pernah melihat adik Om Sony. Mendengar Vera bertanya begitu membuat Sony menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, karena dia bingung harus menjelaskan apa. Fernando langsung duduk di tengah Sony dan Vera, sedangkan Yaya duduk di dekat Vera.
Kenapa Vira nggak pernah lihat? Kata Vira lagi dengan sangat polos. Lihatlah nanti kalau sudah menikah dengannya, kata Virado tertawa keras. Au, pekik Virado lagi, tak hanya Yaya yang mencubit perutnya, tapi juga Sony. Apa kalian mau membunuhku? Kata Virado menatap Yaya dan Sony yang sedang memelototinya. Apa sih? Gak jelas, kata Vira kesal, melihat tingkah 3 orang di dekatnya. Gak ada sayang, kata Virado mengelus kepala anaknya itu. Jadi kalian akan menikah dalam 2 hari lagi, kata Yaya memberitahu. What? Kata Vira kaget. Kenapa? Kata Sony dan Virado bersamaan. Tapi kan Vira belum tamat SMA, kata Vira. Lalu, kata Yaya bertanya, mana bisa Vira sekolah kalau udah nikah, kata Vira memelas. Bisa dong sayang, apa sih yang gak bisa Om Sony mau lakukan? Kamu tenang aja, kata Yaya. Tapi mah, nanti orang pada mengejek Vira, kata Vira memelas. Tenanglah cantik, semua akan seperti biasanya. Tak akan ada yang berani mengejekmu, Om jamin, kata Sony. Walaupun pernikahan Vira dan Sony diadakan dadakan, tapi Sony sudah menyiapkan sebuah pesta pernikahan mewah dan megah untuk Vira. Bahkan Sony mengerahkan begitu banyak anak buahnya untuk mempersiapkan semuanya dalam waktu singkat. Sony sengaja mengadakan pesta pernikahannya dengan Vira dan mengundang para sahabat, teman, serta kolega bisnisnya. Karena Sony tak ingin menyembunyikan pernikahannya dengan Vira. Dia ingin semua orang tahu karena Sony tak suka melihat begitu banyak pria yang mengejar-kejar Vira nanti. Jika mereka sudah tahu kalau Vira sudah menikah, maka mereka tak akan mengganggu Vira lagi. Dan untuk publik, Sony juga sudah melayangkan sebuah ancaman jika ada yang berani mengganggu Vira atau mengejeknya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang begitu menyakitkan. Bahkan Sony tak akan segan melenyapkan orang itu. Mengingat besarnya kekuasaan dan pengaruh Sony membuat orang-orang takut. Yuk, kita makan siang, kata Yaya mengajak. Ayo, Vira lapar, kata Vira memegang perutnya. Mereka berempat menuju meja makan. Yaya mengisi piring Virado dengan nasi lalu mengambilkan makanan. Vira hanya menatap mamanya. Dek, kenapa cuma perhatiin mama dari tadi? Ambilkan Om Sonymu juga makanan, kata Virado mencolek pipi tembem anaknya. Tapi kan Om Sony belum jadi suami Vira, kata Vira menatap papanya. Ya sekalian belajar jadi istri yang baik, kata Virado mengelus kepala anaknya. Iya, kata Vira mulai mengisi piring Om Sony dengan makanan karena Om Sony duduk di sebelahnya. Om mau apa lagi? Kata Vira bertanya. Udah cantik, kata Sony tersenyum. Pi mau nambah, kata Yaya bertanya. Pi, kata Vira merahan tawanya, namun dia tak bisa lagi merahan tawanya. Kenapa? Kata mereka meratap Vira. Panggilan mama buat papa lucu banget. Pi, kenapa nggak panggil Bebe aja? Kata Vira tertawa keras sambil memegang perutnya. Dia memang sering mendengar mamanya memanggil papa dengan sebutan Pi. Tapi Vira tak pernah tahu apa artinya, entah itu sebuah singkatan atau apa. Sony yang sedang makan langsung tersedak mendengar kata gadis nakal itu dan langsung meminum air. Vira meringis saat papanya menarik telinganya. Dasar anak jahat, masa minta mama kamu panggil papa Bebek? Kata Virado tak terima. Hehe, Vira bercanda pah, kata Vira tertawa tanpa dosa. Lalu arti Pi itu apa mah? Kata Vira bertanya. Bi itu singkatan dari Hubi yang artinya dalam bahasa Indonesia suami, kata Om Sony menjelaskan. Betul, kata Yaya dan Virado bersamaan. Gitu, dari kemarin kek, kan Vira gak salah paham, kata Vira tertawa lucu. Om mau gak Vira panggil gitu juga, kata Vira menatap Sony yang sedang makan. Boleh, kata Sony santai. Bi, kata Vira memanggil Sony sambil mengedipkan sebelah matanya. Konsentrasi Sony langsung pecah melihat garis nakal dan centil itu, bahkan wajah Sony sudah terasa panas dibuatnya. Tawa Virado dan Yaya pecah melihatnya. Dedek, udah jangan digoda terus Om Sonymu, entar gak jadi makan dia, kata Yaya. Iya mah, selesai makan. Karena pernikahan kalian akan dilangsungkan dalam 2 hari lagi, maka hari ini adalah hari terakhir kalian bertemu. Dan kalian akan bertemu lagi saat acara pernikahan kalian, kata Fernando menjelaskan. Dan untuk kamu, Sony, jangan terlalu banyak sibuk di luar. Bekerja saja dari rumah, dan keluarlah jika itu sangat perlu, kata Fernando memperingati. Iya, Pak, kata Sony mengangguk paham.
Karena orang yang akan menikah selalu seperti itu, dilarang ke sana kemari. Ya, kata Vira sedih dan memelas, membuat orang yang menatapnya tertawa. Sabar cantik, kata Sony menatap Vira lembut. Hari-hari menjelang pernikahan Vira dan Sony lalui dengan sangat sulit. Rasa rindu tak bertemu membuat mereka begitu tersiksa. Sore hari, Vira sedang menyisir rambutnya di depan meja rias karena dia baru selesai mandi. Ponsel Vira berdering. Vira tersenyum sangat lebar saat Om Sony yang menelponnya. Halo Om, kata Vira tersenyum sambil menatap Om Sony karena mereka melakukan panggilan video. Halo sayang, lagi apa? Kata Sony tersenyum menatap wajah Vira. Dia begitu merindukan Vira, sudah 2 hari. Mereka tak bertemu. Vira habis mandi Om, dan sekarang Vira lagi menyisir rambut. Kata Vira kembali menyisir rambutnya. Mau Om bantu? Kata Sony terkekeh. Nanti aja kalau udah jadi istri Om, kata Vira menggoda Sony. Berhenti menggodaku, kata Sony pangling saat melihat Vira yang menatapnya sambil tersenyum manis membuat Sony pangling. Vira tertawa keras. Om Sony sangat lucu, jika digoda dia pasti selalu pangling. Rasanya Vira sudah gak sabar untuk menikah dengan Om Sony. Kenapa sehari rasanya lama banget ya cantik, kata Sony memelas dan mengelus layar ponselnya, seolah sedang mengelus wajah Vira. Ya sabar Om. Kan besok kita juga udah boleh ketemu, kata Vira lembut. Judul Playboy Jatuh Cinta sudah tamat ya. Terima kasih.